menyembah Tuhan, saudaraku yang kasih, kita perlu menyembah dengan integritas, saudaraku yang kasih. Karena ketika kita menyembah, Tuhan bukan melihat sikap kita, Tuhan bukan melihat apakah kita duduk atau berdiri, Tuhan tidak melihat, saudaraku yang kasih, apakah kita mengangkat tangan atau turun tangan, saudaraku, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ya, Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, integriti, saudaraku yang kasih, di dalam penyembahan, saudaraku yang kasih, adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan hanya menyembah sekedar menyanyikan sebuah lagu. Kita menyembah sekedar untuk melakukan rutinitas ibadah, saudaraku yang kasih, seperti yang biasa kita lakukan. Tetapi ketika kita menyembah, saudaraku yang kasih, yang Tuhan inginkan adalah kita memberikan seluruh hati kita, memberikan seluruh hidup kita Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, saudaraku yang kasih, kita lihat dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 yang berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudaraku yang kasih. Ketika kita menyembah Tuhan, dua hal yang paling penting adalah roh kita itu bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kasih, kita hidup dalam kebenaran. Kita menyembah dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar. Itulah penyembahan, saudaraku yang kasih. Bukan lip service, bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, bukan sekedar kata-kata yang manis, saudaraku yang kasih, tetapi kita, roh kita bertemu dengan roh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian, saudara yang kasih, apa yang kita lakukan? Kita hidup dalam kebenaran. Saudara yang kasih, latar belakang dari ayat ini adalah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang hidupnya penuh dengan dosa, yang hidup dengan karakter yang tidak memuliakan Tuhan, di mana ditandai dengan dia memiliki 5 orang suami, saudaraku yang kasih. Dan perempuan ini, saudaraku yang kasih, pergi siang-siang ke sumur karena dia takut bertemu dengan orang, karena dia adalah orang berdosa, saudaraku yang kasih. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, Yesus menyampaikan kepada dia sesuatu yang berbeda, bahwasanya orang-orang yang menyembah Tuhan, saudaraku yang kasih, orang-orang yang memuliakan Tuhan, saudaraku yang kasih, akan hidupnya diubahkan sama seperti perempuan ini. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengatakan, orang yang, Yesus berkata, orang yang minum air yang daripadaku, dia tidak akan haus lagi, karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku yang kasih, apa maksudnya dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup? Saudaraku yang kasih, itu artinya adalah bahwasanya ketika kita menyembah kita menyembah Tuhan, roh kita bertemu dengan roh Tuhan, saudaraku yang kasih, maka dalam hati kita akan selalu muncul satu pujian kepada Tuhan, satu tindakan yang ingin menyenangkan hati Tuhan, satu perbuatan yang ingin selalu memuliakan nama Tuhan. Sehingga penyembahan, saudaraku yang kasih, bukan hanya di gereja, penyembahan bukan hanya Allah, penyembahan, saudaraku yang kasih, ada dimanapun kita berada, kita memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Dari hati kita ada aliran-aliran air yang akan mendorong kita untuk terus menyembah, mendorong kita untuk terus memuliakan Tuhan, mendorong kita untuk terus melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, mengasihi, mengampuni semua orang yang bersalah kepada